Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mencoba belajar materi tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Kita sudah tahu ya, kemarin sempat belajar ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga yaitu dengan cara rumus kuadratik. Kita coba satu soal ini menggunakan 3 cara tersebut ya. Soalnya adalah tentukan akar-akar persamaan dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Baik, kita coba cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Caranya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Pertama, kita tentukan dulu A-nya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 3. Kemudian A kali C berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Kita cari faktor dari 6. Atau kita buat perkalian bilangan yang menghasilkan 6. Yaitu di sini ada 6 itu sama dengan 1 kali 6, 2 kali 3. Kemudian kita lihat B-nya 7. Berarti di antara dua pasang ini, bilangan ini 1 kali 6 dan 2 kali 3, mana yang menghasilkan 7? Yang menghasilkan 7 adalah 1 ditambah 6. Jadi jumlahnya harus sama dengan B, hasil kalinya harus sama dengan A kali C. Di buku siswa bisa kalian lihat ya. Setelah itu 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Faktornya adalah 1 dan 6 tadi. Berarti menjadi 2x 1 dan 6, tandanya positif, berarti tambah 1 ditambah 6. Sekarang 2x kali 2x hasilnya 4x kuadrat, padahal kita ingin di sini hasilnya adalah 2x kuadrat. Maka untuk membuatnya menjadi 2x kuadrat, kita buat dibagi dengan angka 2. Nah, di antara dua faktor ini yang mungkin disederhanakan dengan angka 2 adalah 2x dan 6. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, ini 1, 6 dibagi 2 3. Sehingga faktornya adalah 2x tambah 1 2x ditambah x ditambah 3 sama dengan 0. Ini adalah faktor-faktor dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Kemudian kita akan mencari akar-akarnya. Bagaimana caranya? Akar-akarnya yaitu 2x ditambah 1 sama dengan 0, atau x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi 2x ditambah 1 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan, dipindah jadi negatif 1. Yang ini x tambah 3 sama dengan 0 menjadi x sama dengan, pindah jadi negatif 3. Yang ini belum selesai, kita cari x-nya. X-nya berarti negatif 1/2. Bagaimana anak-anak?
Nanti kalau di perjalanan kalian masih merasa belum jelas, boleh tanya Japri ya. Sehingga hasil akhir yang kita peroleh akar-akarnya adalah akar-akar penyelesaiannya, yaitu negatif 3, negatif 1/2. Itu anak-anak cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Baik, cara yang kedua dengan soal yang sama nanti kita coba melengkapi kuadrat sempurna. Kalau melengkapi kuadrat sempurna ini kita harus hafal rumus ini ya. Kalau tadi yang pertama tidak ada rumus. Hanya kalian dituntut untuk bisa menentukan faktor dari suatu bilangan. Oke, lanjut. Soalnya tadi adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Oke, lanjut ya. Kita masukkan ke rumus. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Berarti X, karena tandanya tambah, mengikuti dia. Kalau dia di sini kurang, berarti tandanya juga kurang. Berarti ini ditambah B7 per 2A, berarti 2 kali 2. Jadi 2 kali 2, A-nya di sini 2, berarti 2 kali 2 kuadrat sama dengan negatif C3 per A2 ditambah B per 2A, berarti 7 per 2 kali 2 kuadrat. Oke, lanjut ya. Sekarang di sini X ditambah 7 per 4 kuadrat sama dengan negatif 3 per 2. 7 kuadrat itu berarti 49. 2 kali 2, 4 dikuadratkan 16. Jadi kalau di sini saya boleh buat catatannya di sini 7 per 4 dikuadratkan itu sama dengan 7 kuadrat per 4 kuadrat. Jadi ini dapatnya 49 per 16. Ini kita harus jumlahkan dulu ya, mengingat kembali materi tentang penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Berarti ini mau kita buat per 16. Jadi ini kali 8, ini kali 8 juga, supaya dia 16 ditambahkan bisa. X ditambah 7 per 4 kuadrat sama dengan 3 kali 8, negatif 3 kali 8, negatif 24 per 16 ditambah 49 per 16. Jadi diperoleh X ditambah 7 per 4 kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 49 itu 25 per 16. Karena ini bentuknya kuadrat, ini juga harus bentuknya kita buat kuadrat. Berarti di sini kalian harus berpikir bahwasanya 25 per 16 itu sama dengan berapa kuadrat? Ayo, 25 itu berapa kali berapa? 5 kan ya? Kalau 16, 4. Maka ini menjadi X ditambah 7 per 4 kuadrat sama dengan 5 per 4 kuadrat. Kuadratnya mau kita hilangin, kita akarkan. Ini menjadi X ditambah 7 per 4, tandanya ditambah atau dikurang 5 per 4. X satunya itu ditambah 7 per 4 sama dengan 5 per 4. Atau X2 nya X ditambah 7 per 4. Tadi tandanya sudah positif, sekarang kita yang negatif.
Sudah? Kita lanjut ya. X sama dengan, yang pertama dulu, X ditambah 7/4 sama dengan 5/4. Berarti ini pindah jadi dikurang. 5/4 dikurangi, maaf, 7. Benar, 5/4 ya. Duh, Burutno grogi nih. 5/4 dikurangi 7/4 sama dengan negatif 2/4. Berarti berapa negatif 2/4 kalau disederhanakan? Negatif setengah. Yang ini X sama dengan negatif 5/4 dikurang 7/4 sama dengan negatif 5 kurangi 7, negatif 12/4. Kalau disederhanakan jadi negatif 3. Sama akar-akarnya. Akar-akarnya adalah negatif 3, negatif 1/2. Bagaimana cara yang kedua? Memang cukup panjang, tapi ada rumusnya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kita lanjut cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu rumus kuadratik namanya. Kuadratik. Rumus kuadratik ini nanti kalian diminta menentukan nilai dari diskriminannya terlebih dahulu. Apa itu diskriminan? Lambangnya D. Diskriminan yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Sekarang kita coba ya. Rumusnya nanti X1 nya itu sama dengan min B ditambah akar D per 2A, atau X2 nya nanti adalah min B, kalau tadi ditambah sekarang dikurang akar D per 2A. Itu rumusnya. Contoh soalnya kita samakan ya. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. A nya 2, B nya 7, C nya 3. Kemudian kita cari D nya. D nya berarti B kuadrat 7 kuadrat dikurang 4, A nya 2, C nya 3. 49 dikurang 4 kali 2, 8 dikali 3, 24. Berarti D nya 25. Nanti yang kita gunakan akar D. Maka ini kita buat akar D sama dengan akar 25. Sehingga hasilnya nanti 5. Tinggal kita masukkan saja. X1 nya sama dengan min B. Min B berarti min 7, negatif 7, ditambah akar D nya 5 dibagi 2A, 2 kali 2. Jadi berapa? Negatif 2/4. Kalau disederhanakan jadi negatif 1/2. Atau X2 nya sama dengan negatif B, negatif 7 dikurangi akar D. Akar D nya tadi 5 ya. 5 dibagi sama 2 kali 2. Jadi negatif 7 kurangi 5, negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Sehingga akar-akarnya X1, X2 nya adalah negatif 3, negatif 1/2. Oke anak-anak, itu adalah 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Baiklah, semoga kalian bisa memahaminya. Jika di dalam pembelajaran nanti kalian menghadapi kendala, silakan bertanya melalui media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.